Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pertolongan, kasih setiamu, dan juga pemeliharaanmu dalam kehidupan kami selama 1 minggu yang telah kami lalui. Saat ini Engkau hantarkan kami pada minggu yang baru, minggu yang penuh harapan, minggu yang penuh dengan sukacita. Kami mau menyambut firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Roh Kudus yang memimpin serta mengajar kami untuk memahami isi firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada minggu pertama setelah Epifanias tertulis dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita semua. Beginilah dikatakan. Hamba Tuhan, lihat, itu hambaku yang kupegang, oleh pilihanku, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan yang membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, pernahkah kita berada pada titik terendah hidup ini? Tentunya mungkin hampir semua pernah merasakan keberadaan pada titik terendah, ya, pernah mengalami hal yang demikian. Apa yang kita rasakan? Tentu ada yang mengalami kesedihan, ada yang mengalami kehancuran, ada yang mengalami keputusasaan, ada yang mengalami bahwa hidup ini seolah-olah kosong. Bahkan
ada yang mengalami rasa ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, kecemasan. Ada yang mengalami merasa bersalah terhadap diri sendiri. Dan merasa malu. Ada yang mengalami seolah-olah hidup ini sepi di antara keramaian. Ya. Ada beragam hal yang dirasakan oleh seseorang yang berada di titik terendah hidupnya. Bahkan mungkin ada mengalami seolah-olah dunia ini sudah gelap. Tidak ada lagi harapan. Tidak tahu lagi jalan mana yang harus dijalankan atau dijalani. Karena sudah tidak dapat melihat atau memandang hidup ini dengan hal-hal yang positif. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat situasi yang demikian, ya kalau hanya sebentar kita langsung bisa merasakan bangkit, itu masih lumayan. Mungkin kalau kita tahu waktunya ini hanya 1 hari, 2 hari, atau seminggu, bahkan hitungan tahun, 1 tahunan, ya mungkin kita akan setiap hari berseru-seru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kita memohon kekuatan. Tetapi bagaimana jika waktu yang lama? Akankah kita masih mengingat nama Tuhan? Akankah kita masih takut kepada Tuhan dan yakin kepada Tuhan sebagai sumber dari keselamatan itu? Jemaat yang dikasihi Kristus, dalam situasi yang demikian, hal yang sama juga dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka mengalami kehancuran, mereka merasa malu. Ya. Mereka menjadi tawanan. Mereka kehilangan harga diri. Krisis nasionalisme dan lain sebagainya. Keresahan, bahkan kehilangan pengharapan. Dalam situasi yang demikian, Tuhan menyampaikan nubuatan kepada mereka yang tengah mengalami kehancuran, merindukan keselamatan, merindukan cahaya terang. Tuhan melalui Nabi Yesaya menyampaikan pesan janji bahwa Dia akan memberikan hamba, seorang hamba, ya, yang dinamai dengan sebutan tanda kutip hambaku, yang kupilih. Firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, pada minggu setelah Epifanias, ya, di gereja HKBP, mengapa kita sekarang langsung setelah Epifanias? Kapan Epifaniasnya gitu ya? Setiap tanggal 6 Januari yang berketepatan itu hari Selasa yang lalu, itu adalah Epifanias. Dan setiap 6 Januari ini adalah tanggal yang tetap, ya. Walaupun itu hari Rabu, hari Kamis itu tetap Epifanias. Sehingga minggu ini disebut minggu setelah Epifanias. Epifanias artinya penyingkapan, hapapatar.
disingkapkan, ya, penyingkapan. Jadi Tuhan menyingkapkan kepada kita siapakah hamba itu. Siapakah yang disebut hamba yang dipilih itu. Sehingga kita mudah untuk mengambil keputusan di dalam diri kita untuk mengikuti hamba itu. Jadi kepada kita pada minggu ini melalui Yesaya pasal 42 diperkenalkan kepada kita siapakah hamba itu. Jadi hamba ini sering juga disebut atau biasanya ini dipakai untuk menubuatkan nama Tuhan Yesus. Ya, Yesus Kristus yang merupakan anak Allah yang berdasarkan kasih-Nya diberikan kepada dunia ini sehingga anaknya itu menjadi manusia. Dia datang dalam rupa manusia. Dalam pelayanannya juga Yesus memberitakan tentang Allah, menyaksikan tentang Allah. Dan dia yang disebut di dalam nas kita ini, dia menentang segala kekuasaan, kekerasan, tindakan yang semena-mena terhadap ciptaan Tuhan. Bahkan dikatakan dia adalah hamba yang rela menderita. Dia adalah hamba yang sangat menghargai seluruh ciptaan Allah yang lainnya, termasuk orang-orang yang lemah, orang-orang yang terpinggirkan, kaum marginal, ya, orang-orang yang tidak diperhitungkan, yang tidak dianggap, karena ia adalah Allah di dalam Yesus Kristus yang disebut hambanya itu, yang memiliki tugas untuk menyelamatkan, untuk memulihkan keadaan hidup ciptaannya. Ya. Jadi dia tidak memilih-milih siapa yang harus dipulihkan, tetapi dia menginginkan semuanya menjadi selamat. Sehingga dia dengan penuh kesabaran, dikatakan dia memiliki karakter yang lemah lembut dan kasih setia. Tetapi karakter yang lemah lembut ini bukan berarti dia tidak memiliki pendirian. Bukan. Dia bukan gampang menyerah. Tidak. Tetapi dia dengan setia. Dengan setia melakukan misi Allah, menegakkan keadilan, ya, menegakkan keadilan. Sehingga di dalam nas kita ini ada disebut 3 kali tentang kata hukum, ya. Jadi ada 3 kali itu. Itu menunjukkan bahwa karakternya bukan seorang yang lemah, tetapi dia adalah seorang yang kuat di dalam kelemah lembutannya. Walaupun dikatakan tadi dia tidak memperdengarkan suaranya di jalan. Dia tidak berkoar-koar supaya menjadi viral. Ya. Tetapi dia dengan kesabaran, kelemah lembutannya membuktikan kebenaran kuasa Allah. Jadi seorang hamba yang sejati itu dia tidak perlu berkoar-koar, ya, supaya dia dikenal orang atau bersuara yang keras. Tidak. Dia tidak norak, ya, tetapi dengan kesederhanaan dia datang untuk menunjukkan dan membuktikan kebenaran itu sendiri.
Sebab dia adalah kebenaran itu. Jadi nas kita ini juga bisa ditujukan kepada kita sebagai pengikutnya, ya. Kita mengakui berdasarkan 1 Petrus pasal 2 ayat 9 bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah, ya. Jadi kita orang-orang yang percaya juga dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya. Jadi tentunya sebagai hamba Tuhan, dan juga ketika kita mendapat status sebagai hamba Tuhan, pilihannya ada tugas yang harus kita jalankan. Sebagaimana yang dicatatkan juga di dalam pasal 42 ini. Yang pertama, pilihan Tuhan atau pilihan Allah dikatakan dia bekerja berdasarkan tuntunan rohnya sendiri, berdasarkan tuntunan Allah, ya. Dikatakan orang yang dipilih oleh Tuhan, dia bekerja berdasarkan tuntunan roh Allah, bukan berdasarkan logikanya. Dia melayani bukan berdasarkan logika, tetapi berdasarkan tuntunan roh Allah. Dikatakan di dalam ayat 1, aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi yang disebut hambaku tadi itu biasanya nubuatan kepada Yesus Kristus, ya. Tetapi bisa juga kepada kita yang dipilih oleh Tuhan menjadi umatnya, dan juga status hamba-hamba Tuhan. Diberikan kuasa di dalam rohnya supaya kita bekerja berdasarkan tuntunan rohnya. Jadi orang yang bekerja, orang yang melayani berdasarkan tuntunan roh Allah, dia akan dikuatkan sebesar apapun tantangan di hadapan mata, seberat apapun bebannya. Dia tidak takut, dia tidak pernah mengalami kehancuran, karena dia setiap hari selalu diperbaharui dan dikuatkan oleh roh itu sendiri. Jadi sehingga dia selalu memiliki pengharapan kepada sumber atau kepada dia yang memberikan tugas itu, kepada dia yang telah memilih dan memperkenankan. Yang kedua, pelayanan yang diberikannya didasarkan atas hukuman dan perintah Tuhan. Ya, saya katakan tadi ada 3 kali disebutkan kata hukum di sini. Ayat 1, ayat 3, dan ayat 4. Jadi oleh karena itu kita harus selalu bersekutu dengan Dia yang memberikan firman-Nya itu, yang memberikan tugas itu, supaya kita mengerti hukum Tuhan dan menghidupi firman-Nya di dalam kehidupan kita dengan setia, ya. Dengan setia artinya tidak hanya bersifat temporer. Sekarang membaca Alkitab, sekarang menjalankan yang seturut dengan firman Tuhan, besok tidak, bukan. Tetapi dengan setia, artinya dengan konsisten, dengan sebuah komitmen yang kuat kepada Dia yang memberikan dan juga yang telah memanggil kita dengan sebutan hamba yang dipilih. Ya. Yang berikut ayat 6
dikatakan bahwa dia yang telah dipilih oleh Tuhan dipanggil untuk menyampaikan rencana, yaitu tadi misi Tuhan atau misi Allah kepada dunia ini, yaitu dipanggil untuk menyampaikan rencana keselamatan kepada seluruh dunia. Jadi keselamatan kepada seluruh dunia, sehingga dikatakan dia yang akan memegang tangan kita supaya kita tidak terjatuh, supaya kabar itu sampai, supaya kabar itu tidak hanya ilusi saja, tidak hanya angan-angan, tetapi dia didengar, dihidupi, dan diyakini oleh si pendengar. Jadi supaya keselamatan ini tidak hanya bayang-bayang, supaya tentang hari esok, kehidupan yang akan datang tidak hanya angan-angan kita saja, tetapi itu benar-benar kita terima, kita hidupi, dan kita imani. Yang berikut, Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan bahwa dia adalah seorang yang melayani, yang menjangkau seluruh kelompok. Bukan hanya satu-satu kelompok, tetapi seluruh kelompok. Bahkan itu yang dianggap marginal, orang-orang yang tidak diperhitungkan di dunia ini. Sehingga itulah yang disampaikan di dalam ayat 3 itu. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Jadi buluh yang patah, ini orang-orang yang tidak memiliki kekuatan itu akan dikuatkan. Yang sumbunya pudar akan dinyalakan. Jadi sumbu ini akan dinyalakan. Ini artinya pengharapan. Molo didok di bahasa Batak nong hampir mitop ate. Dipangulu muse, dipagorgor. Ibarat dulu masak di kompor gas ya. Sebelum ada kompor gas masih kompor tanah itu, yang harus ditarik-tarik itu sumbunya, ya kan? Sampai hitam-hitam tangan, bahkan sampai gitu ya. Kalau udah mau habis ini sumbunya, udah susah banget itu nariknya ya. Sehingga dengan segala upaya itu harus bisa, supaya ini bisa mengeluarkan api yang nyalanya itu lebih kuat gitu ya. Dang neng mitop terus menggoreng ikape kosajum, itu kan api asap nape gok molo neng mitop dang adong be kuat sumbune. Tetapi ini gambaran dari pengharapan itu. Jadi orang-orang yang sudah hampir putus harapan, ya, yang dikeluarkannya juga tindakan-tindakan yang dikeluarkannya tidak baik, ya kan? Perkataannya juga itu tidak enak didengar. Sama itu seperti kompor itu, sumbunya udah nggak bagus lagi, ya, hitam, ya. Asapnya itu hitam, tapi kalau sudah menyala, baranya itu sudah bagus, sudah biru, maka akan gak ada lagi asap-asap yang hitam itu. Demikian juga dengan kehidupan orang-orang yang dikuatkan oleh Tuhan, yang bulunya hampir patah, ya, yang terkulai, tetapi itu tidak akan diputuskan. Tetapi itu akan dikuatkan, diberikan semangat oleh firman-Nya.
dan sumbunya yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan atau akan dibuang, bukan. Tetapi ini akan diangkat kembali, ditarik dari lembah kekelaman, dari lembah kecemasan, dari lembah ketakutan, kekhawatiran, kehancuran, kegelapan itu. Sehingga dia mengeluarkan cahaya, memancarkan cahaya yang baik. Sehingga pengharapannya menyala. Ini yang dikatakan di ayat 3 itu. Itu yang dilakukan oleh hamba yang disebut di dalam firman ini. Bisa juga kepada kita saat ini. Kita memiliki tugas untuk memotivasi orang-orang yang sudah hampir terpuruk, orang-orang yang galau, yang hancur hatinya. Bukan seperti lagu itu ya, udah jatuh ditimpa tangga pula ya. Dia sudah terbebani, tetapi perkataan kita juga ikut membebaninya. Bukan demikian. Kita bukan jadi penambah beban bagi saudara-saudara kita yang sudah berbeban berat, tetapi bagaimana kita memiliki tugas untuk meringankan bebannya, menguatkan dia. Jangan kita menimpanya dengan perkataan-perkataan atau tindakan-tindakan yang tidak menganggap atau tidak memperhitungkannya, karena Tuhan benci dengan hal-hal tersebut. Ya, itu yang dikatakan. Dia datang untuk menyelamatkan, memberikan sukacita kepada semua orang, bukan hanya kepada orang kaya atau memiliki kedudukan yang tinggi, pejabat atau orang-orang yang terkenal, yang viral, bukan, tetapi kepada semua orang. Yang berikut di ayat 7 dikatakan, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, untuk mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Ya, jadi bagaimana Tuhan itu memberikan kasih-Nya dan menunjukkan kasih-Nya kepada semua kelompok itu tadi. Seperti yang ditunjukkan oleh Yesus di dalam pelayanannya. Ya. Dia datang kepada orang-orang yang sakit, yang buta, ya. Orang-orang yang disingkirkan, perempuan-perempuan yang dianggap hina, tapi semua dia datang menyatakan kasih-Nya dengan kelemah lembutan dan kesetiaan kepada Bapa yang memberikan tugas itu kepadanya. Dan yang terakhir dikatakan, hamba itu pelayanan yang diberikannya memberikan tempat utama bagi sang pemberi tugas, sang Allah. Ya. Memberikan tempat utama di dalam pelayanannya untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena memang mudah sekali bagi seseorang untuk mengambil tempat itu yang seharusnya itu diberikan kepada Tuhan, kemuliaan itu hanya kepada Tuhan, tetapi mencuri kemuliaan Allah itu tidak jarang kita dengar. Jadi biarlah Allah yang besar di dalam pelayanan, tetapi kita semakin kecil. Apapun yang kita lakukan di dalam pelayanan, bukan hanya berkhotbah ya, tetapi di dalam pelayanan ini, baik itu sebagai jemaat yang sering memberikan hatinya menjadi donatur, ya, biarlah Tuhan yang besar yang dimuliakan. Dalam pelayanan kategorial, apapun yang kita lakukan, biarlah Tuhan yang semakin besar. Jangan karena kita mampu membuat sesuatu di situ,
jadi alasan, kesempatan bagi kita untuk membicarakan orang lain. Jadi lebih bagus tidak kita buat kalau itu kita pakai untuk kesempatan merendahkan orang lain. Karena kita mau mengambil dan mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi apapun yang kita perbuat, baiklah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Baiklah itu kita lakukan dengan senang hati. Jangan memakai kesempatan itu untuk merendahkan orang lain, meremehkan, bahkan mengangkat diri kita sendiri di hadapan umum. Tidak. Tetapi apapun yang kita lakukan, baiklah itu untuk kemuliaan Tuhan yang memberikan tugas itu kepada kita. Tempat yang utama di dalam pelayanan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sebab sama seperti Yesus, biarlah Tuhan yang dimuliakan, katanya. Jadi apapun yang dilakukan olehnya di dalam pelayanannya, dia tetap taat kepada Bapa yang memberikan tugas itu kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, sekarang kita sudah mendengar melalui Yesaya pasal 42 ini, dan melalui tema juga dikatakan Allah menyatakan keselamatan. Tugasnya, karakternya, pribadinya kita sudah dengarkan tadi. Ya, sebab itu kita orang percaya juga sekarang harus bersyukur karena firman kabar keselamatan itu sudah kita dengar, bukan hanya saat ini, tetapi sudah kita dengar selama mulai dari kita sekolah minggu sampai kepada lansia, ya, sampai usia kita yang sekarang ini. Kabar sukacita, berita keselamatan kita sudah dengar, dan inilah yang harus kita syukuri, dan inilah yang harus kita yakini. Tuhan telah memilih kita untuk menjadikan kita berharga dan istimewa di hadapannya dengan tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pemberita kabar keselamatan lewat karya kehidupan kita dimanapun kita berada. Mari untuk tetap memberitakan Allah menyatakan keselamatannya. Allah adalah sumber keselamatan kita sendiri, dan Dia telah menghadirkannya di dalam Yesus Kristus, hamba yang taat dan setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Engkau mengajak kami supaya kami tetap menghayati karya keselamatan yang Kau berikan kepada kami lewat Kristus Yesus Juru Selamat kami. Sehingga oleh darah Kristus juga kami Engkau panggil di dalam satu persekutuan jemaat yang Engkau kasihi dan Engkau pilih untuk menjalankan visi dan misimu juga di tengah dunia ini, memberitakan keselamatan supaya setiap orang, supaya seluruh ciptaan merasakan keselamatan itu dan bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu, dan apapun yang kami lakukan Tuhan, ajar kami di dalam Roh Kudus untuk senantiasa kuat, tekun, dan juga taat. Sebab sebaik apapun yang kami lakukan, pasti ada orang yang tidak menginginkannya, yang menolak. Tetapi ada juga Tuhan, seburuk apapun dia, ada yang mengangkatnya. Itulah sifat kami sebagai manusia. Bantu kami Tuhan untuk tetap setia di hadapan-Mu, melayani Tuhan.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita.